Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21 dengan tema mereka juga sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sepintas membaca kedua ayat, yaitu ayat 20 sampai 21 dari kitab Keluaran pasal 21 ini, ada kesan bahwa kesungguhan penulis kitab Keluaran untuk melindungi hak hidup seseorang, seorang budak, sepertinya tidak utuh, atau dalam bahasa keseharian kita, nanggung. Jika seorang budak, apakah itu laki-laki atau perempuan, dipukul mati oleh tuannya dengan sebuah tongkat, maka kematian dari budak itu harus dibalaskan. Sang tuan harus juga mengalami kematian dalam sistem hukum nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, sebagaimana dianut oleh orang Israel pada masa itu. Yang menarik ialah jika ternyata budak itu masih bertahan hidup 1-2 hari setelah ia mendapatkan kekerasan dari tuannya, maka budak itu dikatakan tidak memiliki hak sedikit pun untuk menuntut pembelaan. Alkitab menyatakan sebab budak itu adalah milik dari tuannya. Apakah ini berarti sang tuan boleh memukul budaknya sesukanya asalkan jangan sampai mati? Sesungguhnya apa yang kita baca ini merupakan bagian dari hukum Taurat yang mengatur tentang jaminan nyawa sesama manusia. Hukum Taurat dibuat untuk mengatur kehidupan umat agar kekudusan di hadapan Tuhan Allah selaras dengan sikap bertanggung jawab serta peduli kepada sesama, termasuk kepada seorang budak. Memang dalam beberapa hal, bagi orang modern, peraturan-peraturan ini sepertinya membawa kesan kurang adil. Namun kita harus ingat bahwa dibandingkan dengan peraturan yang mengatur perbudakan di dunia kafir pada saat itu, maka hukum Taurat jauh lebih adil dan lebih manusiawi. Budak pada saat itu disamakan dengan barang, dan seorang tuan mempunyai kebebasan mutlak terhadap budak yang ia miliki, termasuk nyawanya. Sekali lagi, hukum Taurat tidaklah demikian. Setidaknya, aturan hukum Taurat dalam bacaan kita ini hendak mengangkat dua hal yang utama. Yang pertama, nyawa manusia. Apakah itu nyawa seorang tuan ataukah nyawa seorang budak, bagaimanapun juga begitu berharga di mata Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi siapapun juga untuk bertindak sewenang-wenang, sesukanya atau semaunya dapat dibenarkan untuk mengambil nyawa seseorang. Bukankah dalam proses penciptaan manusia, nefes Allah, nafas hidup dari Allah lah yang membuat manusia itu menjadi hidup, menjadi bernyawa. Jadi menghargai sesama manusia harus dimengerti sebagai menjaga hidup atau menjaga nyawa sesama manusia. Yang kedua, siapakah yang dapat menjamin seorang tuan bisa meluapkan amarah, emosi, dan kuasanya dengan memukul budaknya, lalu dapat berhenti pada titik tertentu sehingga budak itu tetap hidup, sehingga budak itu tetap selamat? Bukankah kecenderungan manusia justru sulit mengatur amarahnya? Karena itu lebih baik belajar dan terus mengupayakan kasih terhadap sesama, sehingga orang melindungi dan menghargai sesamanya daripada merasa diri benar dan bisa menindas orang lain. Di mata Tuhan, semua orang sama haknya, derajatnya, dan sama berharganya. Karena itu menghargai sesama apapun statusnya perlu diwujud nyatakan dengan cara memperlakukan siapapun dengan penuh hormat tanpa memandang status sosial maupun kehidupan ekonominya.
Saudaraku, semoga dengan renungan firman Tuhan ini, setiap kita boleh memperlakukan sesama kita dengan lebih baik lagi, memanusiakan manusia seturut kehendak dan teladan Yesus Kristus. Bukankah kita juga tidak pernah lagi memanggil atau menyebut seorang pelayan dengan sebutan budak ataupun pembantu? Kita menghargainya dengan menyebut mereka asisten rumah tangga. Seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri kita sebut sebagai penghasil devisa negara. Kiranya tidak ada lagi tuan yang dengan mudah menyakiti hambanya, bahkan sampai ART itu meregang nyawa. Karena Tuhan pasti menyayangi seorang asisten rumah tangga, seorang ART, sebagaimana Ia ingin kita juga menyayangi sesama. Tuhan memberkati.